Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai motivasi, sikap, dan perilaku sosial. Nah, motivasi sendiri merupakan kekuatan atau daya dorong dari individu, di mana kekuatan tadi yang menggerakkan sekaligus mengarahkan kehendak. Kemudian yang memunculkan keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Dan juga bisa akhirnya menjadi perilaku seseorang gitu ya. Selanjutnya dia akan membentuk sebuah kekuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi sebetulnya motivasi ini merupakan dorongan atau keinginan kuat dalam diri kita gitu ya, agar kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan motivasi ini cukup penting, bahkan di dalam perusahaan-perusahaan besar pun biasanya ada pelatihan-pelatihan untuk memotivasi diri. Ada seminar-seminar motivasi. Ini untuk membuat individu, untuk membuat karyawan atau untuk membuat masyarakat itu jauh lebih baik lagi. Jauh mempunyai dorongan yang positif dalam dirinya untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian selanjutnya ada hierarki kebutuhan Maslow. Ini terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Menurut Maslow, kebutuhan manusia ini yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis atau berhubungan dengan kebutuhan fisik. Nah, di mana seorang itu paling dasar kebutuhannya misalnya makan, minum, atau dia bisa tidur, punya kesempatan untuk dia bisa tidur gitu. Nah, itu kebutuhan dasar gitu ya. Nah, ketika kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, menurut Maslow ini individu tadi yang sudah terpenuhi kebutuhannya akan meningkat, akan mencari kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan keamanan dan keselamatan. Jadi seorang yang mungkin sudah bisa makan, minum, sudah bisa tidur lah gitu, ada tempat untuk tidur. Nah, dia mulai mencari ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu keamanan dan keselamatan. Kalau awal mungkin hanya makan-makan yang ada saja, sehat atau tidaknya tidak dilihat, tapi berikutnya dia akan memilih makanan yang sehat, yang lebih baik lah gitu ya. Ketika awal dia tempat tinggal itu mungkin di tempat-tempat yang rawan, yang tidak aman, mungkin di pinggir kali. Ketika meningkat di sini dia mulai mencari tempat tinggal yang lebih aman gitu ya. Nah, ini kebutuhan keamanan dan keselamatan. Berikutnya kebutuhan rasa memiliki. Nah, ketika sudah terpenuhi kebutuhan keamanan dan keselamatan ini, maka meningkat individu tadi menginginkan kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan rasa memiliki. Mulai dia ingin memiliki sesuatu. Kalau dalam sosial mungkin dia ingin bersosialisasi, ingin merasa berada di dalam lingkungan sosial tadi gitu, ingin diakui gitu. Nah, kemudian selanjutnya ketika di sini sudah terpenuhi, maka meningkat kebutuhan akan penghargaan. Nah, di sini sudah mulai meningkat kebutuhannya karena sudah 3 kebutuhan ini terpenuhi. Dia ingin dihargai. Ya mungkin kalau misalnya pakai kendaraan yang murah tadinya yang biasa saja, di sini dia sudah mulai meningkat pakai kendaraan yang lebih mewah misalnya. Karena apa? Karena ingin dihargai gitu ya. Atau dia ingin membeli rumah yang lebih baik lagi gitu, dan lain sebagainya. Dalam sosial mungkin dia ingin mendapat penghargaan juga.
Nah, kemudian yang paling tinggi, yang terakhir menurut Maslow ini adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, di mana dia ingin mengaktualisasikan dirinya berdasarkan atau menggunakan kemampuan yang dia miliki untuk mencapai tujuan. Jadi setelah semua kebutuhan ini terpenuhi, dia ingin mengaktualisasikan dirinya gitu. Jadi dia ingin mencapai tujuan-tujuan yang dia inginkan dengan kemampuan yang dia miliki gitu. Contohnya mungkin ada orang yang walaupun sudah kaya, pengusaha besar, sudah bisa dikatakan konglomerat gitu, penghasilannya tinggi, dia mencalonkan diri ingin menjadi gubernur misalnya, ingin menjadi presiden, padahal gaji gubernur atau gaji presiden itu jauh lebih kecil daripada penghasilan dia sebagai seorang konglomerat atau pengusaha gitu. Kenapa? Karena dia ingin mengaktualisasikan dirinya gitu ya. Baik, ini adalah hierarki kebutuhan Maslow. Selanjutnya, cara memotivasi diri. Nah, yang pertama, memotivasi diri melalui rasa percaya diri. Di sini ada 4. Yang A di sini, hindari mencari alasan. Nah, banyak orang yang justru mencari-cari alasan untuk menghindari sesuatu, padahal objek tadi bisa menjadikan dia lebih baik gitu, atau bisa meningkatkan kemampuan dia. Jadi biasanya menghinggapi orang-orang yang pemalas gitu, makanya dia mencari banyak alasan, padahal dia malas melakukan sesuatu gitu, malas untuk mengembangkan dirinya, akhirnya mencari alasan gitu. Nah, misalnya, oh saya kan bukan anak orang kaya gitu, mana bisa gitu, saya kan orang tua ini, saya hanya petani dan lain sebagainya, terus cari alasan. Nah, kemudian gunakan daya imajinasi. Ya, ini juga penting gitu ya. Saya punya cita-cita, saya berkeinginan, berimajinasi ingin menjadi apa gitu. Nah, itu bisa menjadi motivasi gitu dan meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian jangan takut gagal. Nah, ini penting karena banyak individu yang merencanakan sesuatu tapi tidak mempraktekkan. Kenapa? Karena takut gagal. Perencanaannya mungkin sudah matang, sudah baik, tetapi dia tidak melaksanakan, dia tidak merealisasikan. Kenapa? Karena takut gagal. Jadi akhirnya ini menjadi hambatan. Hambatan apa? Hambatan untuk bergerak, untuk maju gitu. Jadi kuncinya adalah bergerak. Jangan takut gagal, karena kegagalan sebetulnya merupakan guru terbaik. Kegagalan ini merupakan ilmu, merupakan pengalaman yang sangat berharga agar kita menjadi lebih punya pengetahuan terhadap apa yang harus kita lakukan atau apa yang tidak harus kita lakukan. Baik, selanjutnya yang terakhir di sini di poin ini adalah perhatikan penampilan. Nah, ini cukup penting juga, apalagi kalau Anda bekerja di perusahaan, penampilan Anda compang-camping, selengean, acak-acakan gitu, tidak sesuai dengan aturan perusahaan, ya mungkin bisa jadi Anda dikeluarkan karena mungkin perusahaan berpikir Anda tidak menghormati atau tidak mentaati aturan gitu ya. Nah, itu penting juga. Selanjutnya, memotivasi diri dengan menentukan sasaran. Sasaran atau target ini sangat penting untuk kita buat gitu. Kalau Anda ingin ingin melakukan sesuatu, pasti punya target gitu ya. Sasaran. Dan sasaran ini banyak justru orang yang membuatnya secara umum, akhirnya susah menentukan sasaran yang jelas gitu ya, karena masih umum. Maka buatlah sasaran atau target yang spesifik, target yang jelas. Misalnya kalau yang umum, saya ingin sukses, ya semua orang mungkin ingin sukses, tapi umum itu. Cara mencapainya bagaimana, ya itu harus dibuat spesifik gitu ya. Misalnya saya ingin
buka usaha bakso karena saya ingin sukses. Karena dengan usaha bakso saya bisa menghasilkan banyak penghasilan ketika bakso saya berkembang. Nah, itu kan sasarannya jelas gitu. Atau mungkin saya ingin menjadi seorang direktur di perusahaan X gitu. Sasarannya jelas. Maka nanti pencapaiannya pun akan lebih mudah, lebih jelas gitu. Jadi, buatlah sasaran. Tentukan sasaran yang jelas, yang spesifik. Kemudian selanjutnya memotivasi diri dengan menyusun catatan mengenai sukses yang pernah diraih. Ini sangat penting. Banyak sebetulnya video-video motivasi atau tayangan-tayangan yang bisa dilihat mengenai bagaimana mencapai 100 target Anda gitu. Nah, itu 100 target itu ditulis, dicatat gitu. Ketika sudah tercapai dicoret, sampai 100-nya sudah dicoret, buat lagi target berikutnya gitu. Nah, itu sebetulnya untuk membantu kita mencapai target-target tadi. Maka ini bisa memotivasi juga gitu. Kemudian selanjutnya sikap dan perilaku sosial. Nah, sikap ini ada kaitan erat antara sikap dan perilaku manusia gitu ya. Karena antara sikap ini akan membentuk perilaku nantinya. Kemudian sikap angkat mengarahkan perilaku juga gitu ya. Selanjutnya hubungan interpersonal. Sikap akan berpengaruh pada pola hubungan interpersonal yang dikembangkan. Nah, ini berhubungan dengan kemasyarakatan. Ketika Anda berinteraksi di masyarakat, maka sebetulnya sikap-sikap ini akan membentuk suatu pola perilaku gitu ya, yang akhirnya menimbulkan atau membentuk perilaku sosial. Dari sikap-sikap yang ada pada individu ini akan mengarahkan pada perilaku sosial ketika dalam hubungan interpersonal gitu ya. Kemudian selanjutnya sikap menurut Weber adalah sebuah reaksi antara kesukaan dan ketidaksukaan. Jadi dia menilai suka atau tidak suka terhadap suatu objek, peristiwa atau aspek lain gitu ya. Nah, selanjutnya para ahli psikolog menyatakan bahwa sikap terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah kognitif atau kesadaran. Ini sering kita dengar dalam dunia pendidikan ya, sekolah gitu, kognitif kesadaran. Di mana individu mencapai tingkat tahu pada objek yang diperkenalkan. Jadi ketika Anda punya pengetahuan terhadap suatu objek, berarti tingkat kesadaran Anda tinggi gitu ya. Objeknya apa? Macam-macam, bisa objek fisik atau objek non fisik. Misalnya saya tahu kalau masuk ke dalam lingkungan yang baru, misalnya saya harus memahami apa yang menjadi aturan dalam lingkungan tadi. Misalnya saya menjadi karyawan baru di suatu perusahaan. Awalnya mungkin tidak tahu. Ketika Anda tahu aturannya, maka tingkat kognitif kesadaran Anda akan lebih tinggi. Misalnya, aturannya pada hari Senin harus menggunakan pakaian batik. Nah, kalau yang tidak tahu mungkin hari Senin pakaiannya biasa-biasa gitu ya. Tapi karena Anda punya kesadaran, tingkat pengetahuan Anda di sini sudah ada, maka berarti Anda bisa menyesuaikan tadi. Itu ya, berarti kognitif pengetahuan. Jadi akan menimbulkan kesadaran yang baik semakin tahu gitu ya. Yang berikutnya afektif atau perasaan. Ini antara suka dan tidak suka gitu. Setiap orang mungkin punya rasa suka atau tidak suka. Contohnya saja daging lah gitu ya. Sebagian besar orang mungkin suka daging, tapi ada orang yang tidak makan daging itu pasti tidak akan suka daging gitu ya. Atau orang-orang yang hanya makan sayur gitu ya. Dia tidak akan mau makan daging. Nah, itu afektif, perasaan. Atau mungkin ketika ada
orang yang sikapnya tidak sopan, ya pasti Anda tidak suka gitu ya, yaitu afektif. Kemudian yang berikutnya konatif atau perilaku, di mana individu sudah pada tahap hingga individu melakukan suatu tindakan terhadap objek gitu ya. Di sini perilaku gitu ya. Ya perilakunya apa terhadap objek tadi gitu ya. Misalnya perilaku manusia ketika bertemu orang tua, dia akan hormat, akan berkata dengan sopan gitu ya. Akan lebih misalnya dirinya tidak bersikap tidak hormat gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan konatif perilaku atau yang lain sebagainya. Baik, selanjutnya menurut Mayer, istilah-istilah yang tadi mengenai sikap tadi disingkat menjadi ABC. Ada afektif, behavior, kognitif. Nah, ini sama semuanya sebetulnya, hanya ada satu istilah katanya yang dirubah, konatif. Konatif ini behavior, sama saja, perilaku juga sebetulnya sama. Jadi afektif perasaan, behavior perilaku, kognitif kesadaran, disingkat ABC untuk lebih mudah diingat. Selanjutnya pengaruh sosial terhadap sikap. Menurut Azwar, faktor yang membentuk sikap manusia di sini ada beberapa. Di antaranya yang pertama adalah pengalaman pribadi. Nah, seseorang yang punya pengalaman banyak biasanya akan lebih tenang gitu ya, dibanding orang yang pengalamannya masih sedikit. Contohnya si A ketika bertemu atau dihadapkan kepada sebuah masalah, dia bersikap tenang. Sedangkan si B ketika dihadapkan dengan sebuah masalah, dia bersikap justru tidak tenang, bersikap galau dan lain sebagainya. Padahal masalahnya sama misalnya. Kenapa? Karena ketika si A menghadapi masalah tadi, si A sudah mempunyai pengalaman dan sudah tahu solusi yang harus dilakukan karena pengalaman tadi gitu ya. Sedangkan si B mungkin pengalamannya masih sedikit, ketika dihadapkan masalah dia bingung gitu ya, harus melakukan apa. Dan ini akan membentuk sikap manusia gitu ya. Berarti pengalaman yang baik ini justru akan membentuk sikap manusia. Makanya kegagalan tadi itu jangan dihindari. Ketika Anda gagal bangun lagi akan membentuk sebuah pengalaman yang baik gitu, dan akan menjadi sikap yang baik. Kemudian selanjutnya adalah kebudayaan. Kebudayaan di sini biasanya di suatu daerah ini akan berbeda-beda. Contohnya di Indonesia dengan di negara barat lah gitu ya, atau di negara Eropa akan berbeda gitu ya. Sikap-sikap mereka dengan sikap-sikap orang di Indonesia berbeda gitu. Mungkin kalau kita ketika lewat di depan orang kita akan permisi, atau di daerah Sunda itu punten dan lain sebagainya. Berbeda mungkin di negara lain, ya mungkin di lewat depan orang itu cuek-cuek saja gitu. Ketika di Indonesia ketemu orang yang tidak kenal, tersenyum itu sudah biasa gitu. Tapi justru di negara barat itu hal yang tidak biasa gitu. Dan itu adalah kebudayaan. Itu akan membentuk sikap. Selanjutnya orang lain yang dianggap penting. Nah, ini figur atau tokoh gitu. Mungkin tokoh agama, mungkin guru kita, atau guru ngaji, atau dosen, atau mungkin orang tua, atau mungkin sahabat, saudara, atau mungkin kalau orang yang menganggap orang penting itu si A misalnya, ya dia bisa saja akan mempengaruhi pembentukan sikap gitu ya. Nah, ini akan menjadi pengaruh yang cukup besar juga kadang terhadap pembentukan sikap tadi. Yang berikutnya adalah media massa, atau media online. Saat ini sebetulnya dengan teknologi, media ini sudah di dalam genggaman. Makanya ini menjadi faktor pengaruh yang cukup besar terhadap individu. Semakin lama dia intens, semakin lama dia berkecimpung di dalam
media sosial ini atau media massa ini biasanya semakin kuat pengaruhnya gitu. Dan ini akan membentuk sikap tadi gitu. Selanjutnya, institusi atau lembaga pendidikan, khususnya pendidikan agama. Ini sangat penting, apalagi pada masa-masa saat ini pendidikan agama ini menjadi benteng bagi pembentukan sikap manusia yang positif. Karena manusia yang jauh dari agama biasanya bentengnya akan kurang baik gitu ya. Akan membentengi dengan benteng-benteng yang bukan dari benteng agama gitu. Dan menurut saya ini hal-hal yang justru harus diperbaiki gitu ya. Jadi usahakanlah rekan-rekan semua untuk membentengi diri dengan benteng agama yang kuat agar nanti akan membentuk sikap Anda, sikap hidup Anda menjadi manusia yang positif gitu ya. Selanjutnya faktor emosi dalam diri individu. Nah, ini juga cukup penting karena tiap orang berbeda. Ada yang emosional, ada yang sabar mungkin, ada yang pendiam, ada yang riang, ada yang introvert, tertutup, ada yang terbuka dan lain sebagainya. Berhubungan dengan emosi ini juga nanti bisa membentuk sikap gitu ya. Sikapnya terhadap suatu kegiatan, suatu objek, suatu keadaan akan berbeda. Baik, itu ya. Kemudian di sini ada Jo dan Hari ya, mengungkapkan tentang jendela Johari. Nah, kita lihat jendela Johari itu seperti apa sih? Ada 4 bagian, ada daerah terbuka, daerah buta, ada daerah tersembunyi, ada daerah tidak sadar. Nah, kemudian ada yang dari sudut pandang diri sendiri, ada yang dari sudut pandang orang lain. Ada yang tahu, tidak tahu, tahu, tidak tahu. Dan ini daerah-daerah dalam diri kita, gitu ya. Jadi seperti ini, ketika diri kita tahu kondisi kita ya, dan orang lain tahu kondisi kita, maka ini daerah terbuka gitu ya. Kemudian ketika diri kita tidak tahu tapi orang lain tahu, maka itu daerah buta ya. Seperti orang yang buta, orang yang tidak bisa melihat, dirinya sendiri tidak tahu tapi orang lain tahu, orang yang melihat itu tahu gitu ya. Maka ini dikatakan daerah buta. Nah, kemudian yang ketiga daerah tersembunyi, di mana diri kita tahu tapi orang lain tidak tahu. Jadi hanya kita saja yang tahu, orang lain tidak tahu. Berarti tersembunyi dalam diri kita, hanya kita yang tahu gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ketika diri kita tidak tahu dan orang lain pun tidak tahu, maka ini masuk ke dalam daerah tidak sadar gitu ya. Kita tidak sadar apa kemampuan kita, kita tidak sadar apa kondisi kita gitu ya. Nah, ini kondisi di mana daerah ini merupakan daerah tidak sadar. Itu ya. Baik, itu saja untuk materi pertemuan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.